Halo teman-teman, ketemu lagi di ACSI with Prof Eko bareng sama aku Adedianti dan pastinya bareng sama Prof Eko. Hai Prof. Apa kabar Mbak Ade? Baik, Prof sehat? Sehat. Sehat, karena kita mau bahas topik yang menarik banget. Jadi sebelumnya nih Prof, kita berdua dan juga tim sudah melakukan prokes sehingga syutingnya bisa lancar. Kali ini kita akan ngebahas tentang kompetensi SDM, apakah yang diperlukan oleh perusahaan dalam bidang keamanan informasi. Nah Prof, kan permintaan tenaga kerja di bidang teknologi, apalagi sekarang teknologi digital sudah makin pesat gitu ya kan, semakin banyak. Nah sebenarnya tantangan pemenuhan kompetensi ini sendiri masih bisa dipenuhi, tapi ada juga yang memang instansi ataupun juga perusahaan swasta yang belum gitu memenuhi itu. Gimana tuh Prof? Jadi kalau dilihat dari kompetensi itu ada dua grup besar ya menurut saya yang diperlukan. Pertama terkait dengan manajemen informasi yang sifatnya manajerial. Okay. Yang kedua sifatnya adalah teknikal, yang lebih teknis gitu ya. Nah itu kalau mau lihat namanya kompetensi minimal ya, saya sarankan itu memenuhi yang ada di ISO 27002. Nah, ada ISO 27002. Itu ya nomor satu misalnya untuk manajerial ya. Dia harus tahu mengenai ekosistem namanya ya, sistem informasi di dalam perusahaan dan ancaman-ancaman security apa saja yang mungkin terjadi sehingga dia bisa bikin peraturan, dia bisa bikin policy, dia bisa bikin SOP yang harus diterapkan oleh seluruh karyawan. Jadi misalnya SOP terkait dengan pemilihan password, penggunaan handphone, cara mengirim email. Nah, itu biasanya orang-orang yang dari level manajerial. Ya, satu. Kedua, dia harus mampu membuat struktur organisasi, ya mungkin divisi atau unit yang bertanggung jawab terhadap keamanan informasi di dalam perusahaan itu. Berarti yang mengelola data-datanya. Ya, mengelola data. Termasuk juga harus menyiapkan program-program pelatihan untuk seluruh karyawan. Karena ingat kan dulu kita bilang bahwa yang namanya keamanan itu mulai dari bos paling tinggi sampai ke staf paling rendah harus sama-sama kulturnya. Kalau enggak orang akan masuk dari yang paling lemah. Kita kunci semuanya ya Prof ya. Kita kunci semua itu. Nah, terus itu dari segi contoh-contoh kompetensi dari segi manajerial. Kompetensi dari segi teknikal ya, misalnya dia harus bisa punya kompetensi tiap hari melototin layar ya. Apakah ada percobaan serangan yang masuk ke tempat dia? Biasanya perusahaan tuh punya yang namanya Security Operation Center. Jadi yang tiap hari ngelihat apakah ada percobaan serangan masuk ke dalam perusahaan itu. Kemudian dua, dia harus tahu mengenai yang namanya access control. Apa itu access control? Kita kalau masuk kan pakai password sama username, itu kalau software. Tapi kalau di perusahaan kan ada pintu-pintu yang harus pakai ID card, yang harus pakai biometrik kita. Nah, itu dia harus punya keahlian dalam hal itu. Ya. Kemudian ketiga, dia harus punya juga keahlian, ada individu yang punya keahlian dalam hal penyandian, kriptografi, bukan uang kripto ya. Bukan, beda lagi. Kriptografi adalah bagaimana data-data yang penting itu diacak, disandikan sehingga tidak bisa dibaca orang. Nah, istilahnya enkripsi dan dekripsi. Nanti suatu ketika kita ngomong masalah itu. Ya. Kemudian kompetensi lain ada yang namanya physical security. Apa tuh? CCTV. Wow, namanya fisikal. Ya kan fisik. Kenapa? Bener. Ada orang yang pinter, yang diambil servernya dicolong, notebook dicuri di perusahaan itu banyak sekali kejadian. Banget. Ya kan? Itu kita baru bisa dilihat kalau ada physical security. Ada lagi orang yang jago dalam hal operation security. Ya, operation security itu kan setiap hari kita pasti menggunakan komputer tuh. Nah, dia harus tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Contohnya di Bursa Efek Indonesia. Kalau mati 1 jam saja, wah berapa triliun itu hilang gitu kan. Nah, dia harus tahu operationnya seperti apa supaya menjaga itu tidak hilang. Ada lagi yang harus jago backup.
Juga backup. Backup. Tiba-tiba lampu mati. Ya kan? Tiba-tiba gempa bumi, sistem mati. Nah, itu bagaimana yang lain? Harus ada sistem yang backup. Ada kebakaran. Oke. Nah, kalau nggak ada yang punya sistem backup, terjadi sesuatu pada sistem yang asli, kita nggak punya cadangannya. Oh, Nah, oke. itu sistem backup. Ada lagi juga dari segi manajerial, sistem compliance. Compliance itu harus memenuhi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Oke. Kayak bank kan harus ngikutin OJK, harus compliant ke sana. BUMN juga ada peraturan dari Kementerian BUMN memastikan itu semua. Dan yang terakhir juga yang penting adalah yang jago audit. Juga audit. IT audit. Yeah. Nah, seperti itu. Jadi kalau dilihat ada berapa sih kompetensinya? Di Indonesia itu ada yang namanya standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Dan di situ ada satu kerangka di mana security menjadi satu bagian. Dan kemarin waktu kita rapat ternyata ada lebih dari 50 kompetensi. Oke, berarti kita ucapin cuma berapa persen ya? Berapa persen baru doang beberapa kali ya. Iya. Tetapi intinya bahwa tidak mungkin satu orang punya semua itu. Ya, jadi ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh orang kolektif untuk perusahaan itu. Nah, Prof, kan Prof bekerja di bidang pendidikan juga ya. Nah, kalau misalkan minat dari mahasiswa nih untuk bekerja di bidang keamanan informasi yang tadi kompetensi yang sudah kita sebutkan itu bagaimana menurut Prof? Hampir semua sekarang kurikulum informatika di berbagai perguruan tinggi sudah memasukkan keamanan informasi atau security sebagai bagian dari kurikulum. Wow. Dan mereka juga kerjasama dengan industri. Oke. Bahkan ada beberapa perguruan tinggi S1 maupun S2 yang fokus peminatan bidang studinya adalah computer security dan internet security. Oke. Mereka kasih branding cyber security. Oke, udah dipersiapkan gitu ya, iya, ada namanya. Itu khusus ya, mereka bicara mengenai cyber security. Oh, satu lagi yang saya lupa. Harus ada satu tim yang namanya Computer Emergency Response Team. Kalau tiba-tiba ada serangan, wah kita harus ngapain nih? Biasanya kan panik, ya kan? Kalau panik ngapain? Nah, di situ ada tim yang bertanggung jawab seandainya ada serangan untuk bergerak cepat supaya serangannya tidak menyebar kemana-mana. Oke, kalau dari Prof sendiri bagaimana nih membuat SDM lebih siap gitu untuk masuk ke perusahaan yang memang bekerja di bidang keamanan informasi? Apalagi kan kita juga melihat kalau digital itu kan berbeda gitu ya. Tadi juga bagiannya beda-beda dengan mengekskripsi dan lain-lain. Pasti kan gak cuma kerja yang IT technical aja ya, tapi dibagi-bagi gitu, Prof. Tidak ada cara lain kecuali belajar. Nah, belajar semuanya itu kan bisa belajar sendiri, baca buku, lihat YouTube, atau diajarkan orang lain, ikut pelatihan, ikut seminar. Nah itu ya, soalnya apa yang namanya kejahatan dunia cyber itu meningkatnya pesat sekali. Hari ini sistem Anda aman, belum tentu besok aman. Karena ditemukan lubang yang baru, ditemukan kelemahan-kelemahan baru. Jadi kita harus update terus. Makanya saya bilang ke perusahaan, jangan masalah security itu disambi. Tahu disambi? Dibarengin? Iya, sambil saya kerja. Sebenarnya kerjaan saya ini cuma sambil care informasi. Ya. Untuk perusahaan-perusahaan menengah besar harus ada divisi atau unit yang khusus di dalamnya ada orang-orang berkompetensi di bidang cyber security untuk mengawasi itu semua. Kalau enggak nanti sayang sekali, itu sangat berbahaya. Iya, makanya tadi juga Prof udah bilang gitu ya. Jadi ada beberapa universitas juga ya yang memang sudah membuat kurikulum, bahkan mata kuliah cyber security itu sendiri yang disiapkan untuk bekerja sebagai tenaga keamanan informasi di perusahaan swasta maupun juga instansi pemerintah ya Prof ya. Dan banyak program-program dari Kementerian Kominfo gratis juga diikuti ya untuk meningkatkan literasi keamanan cyber Indonesia. Waduh, mantep banget. Nah, semoga mahasiswa juga lebih peka lagi dan mungkin juga lebih melihat mata kuliah baru ini ternyata memang menjamin sekali di masa depan. Ya, tahu nggak kursus yang paling banyak diambil anak-anak sekarang? Apa tuh? Ethical hacker. Ethical hacker. Semua pengen jadi hacker. Waduh, hacker secara positif lah. Hacker yang ethical, artinya ethical hacker itu adalah hacker putih.
Hacker putih bukan hacker hitam. Hacker putih itu nanti dia biasa jadi konsultan. Oke. Dia bantu perusahaan nyari bolong-bolong. Nyari bolong-bolong. Iya. Itulah tugas hacker putih. Seru banget. Bahkan yang tadi sebenarnya hacker putih bisa jadi bahasan nextnya kali ya. Itu juga seru soalnya. Oke, thank you banget Prof. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di ICSI with Prof Eko. Terima kasih.